halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hulfa dengan NPM 257820005. Pada kesempatan di lab session 2 ini, saya akan melakukan tugas hands on, yaitu tentang design of the Python. Apa itu design of the Python itu? Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang design of the Python itu, yaitu adalah sebuah sekumpulan prinsip atau pedoman filosofi dalam bahasa pemrograman yang isinya itu atau yang fungsinya itu untuk menjelaskan cara tulis kode Python yang baik, yang rapih, dan agar mudah dipahami atau mudah dibaca. Nah, di sini itu adalah kode-kode yang disengaja disalahkan atau yang tidak disusun dengan ketidaksesuaian PEP 8 itu. Nah, tugas aku itu untuk memperbaiki ini, yang mana yang bagian kode-kode yang salah itu. Nah, di sini itu seperti itu ya. Nah, ini sudah aku bahas dan ya seperti itu. Betul. Nah, di sini kita untuk melakukan commit. Nah, yang ketiga itu perintah yang ketiga itu untuk mengcommit atau memperbaiki yang salah tadi. Langsung saja aku simpan kodenya dulu. Oke. Nah, lalu aku akan membuat repository dulu ya sebelumnya. Nah, lalu kita akan membuat git repository dulu di git init tab 2 dengan cd rep 2. Nah, jangan lupa kode barusan yang aku download ini aku pindahkan ke repository yang baru saja aku buat, seperti itu. Nah, sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, pindahkan ke sini. Nah, lalu ke Sublime Text. Ini tidak ada, ini karena percobaan karena Oke. Nah, ini kita open file. Aku cari lab yang barusan aku buka. Itu yang ini, benar. Ini. Nah, ya. Oke. Nah, di sini itu adalah kode-kodenya ya. Nah, langsung saja aku akan melakukan flag 8 untuk lihat yang mana aja sih kesalahan yang harus aku perbaiki pada kode itu. Langsung saya flag ke Nah, ini ada 4 kesalahan penulisan yang harus aku perbaiki dulu satu persatu ya. Nah, lalu di line 1 kolom 8 ini, yaitu di E231 itu perintahnya missing with space after koma, kekurangan spasi setelah koma. Nah, lalu yang harus dijalankan itu untuk melakukan penambahan koma di setelah koma itu, menambahkan spasi setelah koma. Nah, lalu git add lakukan git add kode set 1.py. Oke, sudah. Lalu kita melakukan commit ya, katanya tadi untuk melakukan commit.
git commit min m commit 1 itu menambahkan spasi setelah koma. Nah, sudah ditambahkan. Nah, lalu akan kita periksa lagi ya, apakah dia berubah atau tidak. Ya, dia berubah di line 1. Ya, benar. Menambahkan benar di line 6 kolom 1 itu expect 2 blank lines after class or function definition font 1. Nah, di sini sudah ada dia bilang untuk menambah line lagi atau kekurangan 1 line di 6 line 1. Oke. Langsung saja git add kembali. Bergoyang-goyang. Nah, lalu melakukan git commit 2 menambahkan git commit 2 menambahkan line baru atau ya line baru pada seperti itu aja. Nah, sudah ya. Nah, lalu flag 8 lagi. Nah, sudah 2 itu di line 7 kolom 2 missing multi-space upfront operator, yaitu di line 2 katanya kekurangan spasi lagi di sini. Kita Ctrl S kembali dan kita coba commit lagi. Coba kita commit 3, kita rubah menambahkan spasi ya. Nah, benar, itu benar ya. Jadi nah, coba kita flag 8 masih, berarti kita tambahkan ini lagi, kita tambahkan, lalu kita commit lagi. Oke, sudah. Add. Oke. Lalu di git commit flag 8. Nah, sudah ya. Nah, ini di line 813 missing water space after kembali, kekurangan spasi setelah koma kembali. Nah, oke, coba kita akan lakukan lagi. Oke, lalu commit 4 menambahkan spasi setelah koma kembali. Nah, lalu aku akan mengecek lagi flag 8 apakah tidak ada ya, apakah tidak ada lagi pelanggaran, dan ternyata tidak ada lagi pelanggaran. Nah, terus lalu di sini pada perintahnya itu, nah sudah, berarti yang poin A sampai D ini sudah terjalankan, sudah dilaksanakan. Lalu setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring. Berarti kita harus menambahkan docstring ya. Dengan isi docstringnya itu ini nama modul, nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Nah, langsung saja aku ke Sublime Text. Untuk ini sudah ya. Nah, di sini jangan lupa tambahkan tanda petik 3 kali, sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Karena docstring itu memang seperti itu. Nah, langsung saja isi docstringnya itu nama file,
terlalu besar. Novel yaitu kode set 1.p. Lalu tujuannya yaitu untuk mengecek kondisi dan menentukan apakah sebuah angka akan dikalikan 2 atau tidak. Seperti itu. Lalu fiturnya untuk yang pertama mengecek kondisi true atau false, benar atau salah. Lalu yang kedua itu untuk mengelola angka berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada mengembalikan nilai angka. Itu fiturnya. Lalu identitasnya jangan lupa yang berisi nama itu yang terdiri nama aku sendiri dan npm ya, sebentar biar dia terlihat rapi. 2578265 dan kelasnya itu TRI. Nah, jangan lupa tanggal pembaruan terakhir. Yaitu tanggal hari ini, yaitu tanggal 14 Mei 2026. Tambahkan box string kembali agar mudah dibaca. Nah, lalu kita tambahkan lagi di sini box string kembali. Nah, itu fungsi untuk mengecek kondisi dan memproses angkanya. Nah, terus parameter parameternya itu X, booleannya kondisi true, benar atau salah. Oke, lalu di Y-nya itu initnya sebuah angka yang akan proses, angka yang
dan returnya atau kembaliannya ya, kembaliannya itu adalah kesimpulannya. Coba retur dan nah, jika X ini bernilai benar, maka berantakan, maka yaitu akan dikalikan 2 senilai 2, dan jika X ini bernilai false atau tidak, maka Y ini akan tetap. Nah, seperti itu. Jangan lupa tambahkan docstringnya biar seperti ini. Nah, lalu setelah melakukan docstring, pastikan dokumen dapat lalu melalui PyDoc untuk membuat konservasi berikut. Nah, kita akan melakukan PyDoc-nya ya. Coba kita yang pertama git add. Oke, sudah. Git add kode terus untuk melakukan Python min m PyDoc kode set 1. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, data 10 berarti data tetap. PyDoc-nya ini benar ya, benar kok. PyDoc-nya itu ini. Nah, seperti mana ini kita tadi. Nah, itu PyDoc-nya ini, docstring-nya itu dengan nama kode itu yang pertama kode set 1, dan fungsinya itu ini Y dan X, F-nya itu, dan datanya itu 10, berarti tetap ya, berarti dikalikan tetap. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya aku minta maaf, dan kekurangannya itu mungkin banyak ya, tapi sudah jelaskan ya, PyDoc-nya sudah ada dan ya sudah selesai. Seperti itu, beritanya sudah selesai. Yang pertama, melalui PyDoc dan membuat informasi secara sistematis ya, dokumentasi pasti benar sudah selesai. Seperti itu, sudah dilakukan pengecekan ulang seperti siapa tahu ada yang kekurangan kembali, karena ini adalah video revisi. Nah, mungkin lebih kurang itu saja, aku minta maaf dan mohon ampun. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.